Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai tema 1, mengenai organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 2 mengenai manusia dan lingkungan pada pembelajaran kelima. Muatan materi pelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu materi IPA mengenai organ gerak manusia. Organ gerak manusia dan hewan itu memiliki kesamaan, diantaranya adalah tulang dan otot. Tulang dan otot memiliki peranan penting dalam setiap gerakan manusia. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Perhatikan gambar berikut ini. Amatilah gambar ilustrasi di bawah ini. Pak Bejo, meskipun sudah tua, namun masih tetap kuat untuk mencangkul. Tahukah anak-anak semua, kenapa Pak Bejo yang meskipun sudah tua masih kuat untuk mencangkul? Jawabannya, karena Pak Bejo masih memiliki tulang-tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai tulang pada manusia sebagai alat gerak pasif, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar lebih jauh mengenal otot sebagai alat gerak aktif pada manusia. Tahu apa itu otot? Otot adalah gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Fungsi otot manusia ada 3 macam. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Manusia memiliki 3 macam otot, yaitu 1. Otot polos, 2. Otot lurik, dan 3. Otot jantung. Yang pertama, kita akan membahas mengenai otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Ciri-cirinya, waktu kontraksi antara 3-180 detik, berbentuk gelendong, terletak pada organ dalam, dan memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Untuk mengetahui bentuknya dapat kita lihat gambar di samping. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Amati gambar di samping. Dapat kita ketahui, ciri-ciri dari otot lurik adalah berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, memiliki banyak inti sel dan inti sel berada di tepi. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dari gambar di bawah ini, dapat kita ketahui ciri-ciri dari otot jantung adalah berbentuk silindris dengan garis gelap terang, bercabang, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus. Perhatikanlah cerita mengenai kelainan otot akibat salah bantal. Dari gambar cerita ini dapat kita ketahui bahwa ini adalah cerita bergambar. Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Untuk membuat gambar yang ada di dalam gambar cerita diperlukan media alas gambar berupa kertas, kain atau kanvas, dan media pewarna berupa pensil warna atau cat air. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, pembuatan sketsa, dan yang keempat adalah menyelesaikan gambar. Demikianlah materi pelajaran mengenai organ gerak manusia dan gambar cerita. Mudah-mudahan semua anak-anak ustazah paham mengenai materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.